Yang saya hormati Wakil Bupati, yang saya hormati Forkopimda, alhamdulillah secara pribadi hadir Pak Dandim, Pak Kapolres. Yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati para asisten, staf ahli Bupati, para kepala SKPD, yang saya hormati mobil khusus ini secara khusus Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Rumah Sakit Umum 45 Bapak Dr. Deki dan juga Kepala Rumah Sakit Linggarjati Dr. Edi. Yang saya hormati para camat, khususnya Camat Kuningan, para kepala kelurahan, khususnya Cirendang dan Cigintung, alim ulama, tokoh masyarakat di dua kelurahan Cirendang dan Cigintung yang saya hormati, saya cintai, serta rekan-rekan pers, juga para kabag serta hadirin yang berbahagia yang pada kesempatan ini hadir. Alhamdulillah, sejenak marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan dan rahmatnya hari ini kita semuanya dapat bersilaturahmi dalam rangka peresmian instalasi infeksi RSUD 45 Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun secara jujur kita katakan di tengah-tengah keprihatinan terkait dengan merebaknya penyebaran virus COVID-19 ini. Namun alhamdulillah hingga saat ini atas kerja keras kita bersama, kita masih bisa mengendalikan baik seluruh aparatur, termasuk dalam hal ini Pak Kapolres Pak Dandim yang luar biasa sekali kegiatannya di luar, termasuk kita, wabil khusus para petugas medis, walaupun penuh tantangan dan resiko, alhamdulillah. Demikian juga warga masyarakat di sini dan juga warga masyarakat Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan semakin hari semakin akan tinggi tingkat kesadarannya bahwa ini adalah persoalan bersama. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lupa salawat dan salam selalu tercurah limpah ke pangkuan Nabi Muhammad SAW pada keluarga, sahabat-sahabat, dan kepada kita serta seluruh umatnya yang setia taat kepada ajaran dan tuntunannya. Bapak Ibu, sebagaimana telah kita maklumi bersama, saat ini kita sedang dihadapi dalam sebuah kebencanaan nasional yang disebabkan oleh pandemi global penyakit COVID-19 yang mungkin kalau kita rasakan telah berlangsung hampir 1 bulan lebih, di mana sejak dicanangkan di awal bulan Maret tahun 2020 ini oleh pemerintah pusat dan sesuai dengan arahan serta petunjuk-petunjuk dari pemerintah pusat melalui keputusan presiden maupun instruksi presiden, terhadap permasalahan ini harus diambil kebijakan-kebijakan yang strategis dalam rangka mengupayakan percepatan penanggulangannya. Maka sebagaimana kita maklumi, dalam upaya penanggulangan terhadap permasalahan kesehatan masyarakat, tentunya kita tidak akan terlepas dari upaya penanganan kesehatan pada umumnya, yaitu melalui pertama pencegahan, kedua pengobatan, selanjutnya promosi dan rehabilitasi. Namun oleh karena permasalahan kesehatan masyarakat ini merupakan wabah yang merupakan kejadian yang sangat luar biasa. Kenapa dikatakan sangat luar biasa? Ini bukan terjadi di Kuningan saja, tapi hampir terjadi di seluruh belahan dunia. 203 negara kena semua. Ya. Oleh karena itu, pemerintah menyatakan sebagai bencana nasional. Tentu saja hal ini harus diawali dengan upaya tanggap darurat guna mengatasi kondisi terkini dan mengantisipasi dampaknya di kemudian hari. Semua ini adalah sebagai upaya yang dilaksanakan dalam rangka menghambat serta memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 sebagai kuasa atau penyebab penyakitnya. Adapun upaya-upaya tersebut yang sudah dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang penyakit tersebut disertai dengan informasi bagaimana untuk pencegahannya. Dan alhamdulillah ini sudah kita lakukan bersama-sama dengan cara merubah pola hidup masyarakat agar selalu sehat dan bersih. Biasakan mencuci tangan, mencuci mandi, 1 hari harus lebih dari 2 kali seperti biasa. Mungkin yang biasanya mandi pagi sore tidak, atau sebaliknya sore mandi pagi tidak, sekarang mah paling tidak
pagi dan sore wajib mandi gitu. Ya, apalagi yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh jajaran kesehatan sebagai garda terdepan dalam upaya penanggulangan permasalahan kesehatan masyarakat ini. Saya sangat menghargai kesiapsiagaan, keikhlasan dan jiwa juang serta pengabdian yang tulus di tengah-tengah suasana yang penuh dengan keterbatasan. Misalnya alat pelindung diri yang masih terbatas waktu itu, namun alhamdulillah kalau hari ini semakin banyak, jadi jangan ada keraguan. Namun dalam suasana seperti ini alhamdulillah juga banyak hikmah yang telah kita rasakan, di mana telah banyak melahirkan rasa solidaritas di antara kita yang sangat tinggi. Alhamdulillah, terima kasih termasuk kepada masyarakat di sini. Luar biasa sekali rasa solidaritasnya, sehingga yang kemarin meragukan atas kehadiran rumah sakit ini, ex rumah sakit Citra Ibu, sekarang dengan pemahaman, pengertian dan dialog, ya, sosialisasi dari kami, alhamdulillah masyarakat juga memahami bahwa apa yang kita lakukan ini bukan untuk pribadi, bukan untuk kelompok maupun golongan, bukan untuk kewilayahan, tapi ini untuk sekabupaten Kuningan. Nah, oleh karenanya saya atas nama pemerintah daerah mengaturkan terima kasih, penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Semuanya menjadi garda terdepan. Tanpa kerja keras bersama, kita itu tidak mungkin bisa menekan laju pertumbuhan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kuningan. Bagaimana petugas siang malam bertugas di daerah perbatasan, bagaimana kami sekarang membangun beberapa posko untuk penerapan karantina wilayah parsial, memberlakukan jam malam, dan alhamdulillah rata-rata di semua daerah, demikian juga sampai ke desa-desa, semuanya taat dan mengikuti. Karena dengan cara seperti kita menghindari kontak dan menghindari kumpulan-perkumpulan orang-orang ini salah satu cara yang paling efektif dan mudah. Syaratnya satu, harus memunculkan kesadaran dan keikhlasan. Kalau hari ini kita sudah menerima kedatangan para pemudik, saudara-saudara kita yang berasal dari daerah-daerah yang zona merah, tentu hanya dengan keikhlasan dan kesadaran bagaimana para pemudik ini harus mau mengkarantina diri untuk tidak keluar rumah, untuk tidak bersentuhan dengan keluarga di satu terdekatnya, untuk selalu menjaga jarak di tengah-tengah keluarga. Itu yang harus kita lakukan. Dan ini dilakukan hanya modalnya satu, kuncinya ikhlas dan mau. Kalau tidak ada keikhlasan, tidak ada kemauan, ini kita pun akan menjadi repot. Mudah-mudahan kalau ini bisa kita lakukan. Saya menerima masukan dari Ibu Dr. Susi sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Ini adalah periode emas kita, periode yang harus kita lalui dengan baik, dengan nilai-nilai keikhlasan, dengan kepatuhan dan ketaatan. Apabila kita semuanya bisa menahan diri, insya Allah 2 minggu sampai tanggal 15 ke depan, mudah-mudahan penurunan sebaran COVID-19 di Kabupaten Kuningan ini bisa turun drastis. Itu adalah keberhasilan kita bersama. Dan nantinya menjelang Ramadan tanggal 23 atau 24, ya, insya Allah kita bisa melaluinya dengan nikmat. Nah, itu saya berharap sekali. Maka dari itu sampaikan kepada saudara-saudara kita dimanapun berada, ya, selama berada di Kabupaten Kuningan, mari kita ikuti, kita patuhi apa yang diinstruksikan oleh kami semua dari pemerintah daerah, di mana apa yang kami instruksikan dan kami lakukan ini semata-mata untuk kebaikan kita bersama dalam rangka melawan penyebaran COVID-19 ini. Terkait dengan perkembangan kasus-kasus yang terjadi, baik dalam kelompok orang dengan pengawasan, pemantauan, maupun pasien dengan pengawasan, pemantauan, secara nasional sering tentunya kita melihat sebagaimana yang disampaikan oleh bicara pemerintah tingkat nasional, di mana pada umumnya tren angka kejadian yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari hari ke hari cenderung ada peningkatan.
yang disertai angka kematian. Maka di samping ini tentunya yang dinyatakan, di samping yang mati pun ada yang sembuh. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya melihat berita terakhir antara angka kematian dengan angka kesembuhan sekarang lebih menjurus secara persentase kepada angka kesembuhan. Dan mudah-mudahan tadi pun saya mendapat kabar dari Pak Dr. Deki, satu pasien yang positif, di mana pasien itu juga salah satu warga Kabupaten Kuningan yang mudik, yang berasal dari salah satu kecamatan. Hasil tes terakhir alhamdulillah negatif. Ya, luar biasa. Ini berkat kesigapan dokter-dokter kita. Tanpa kenal lelah, berani menanggung sebuah resiko, ya. Dan alhamdulillah, tinggal satu kali lagi, entah berapa hari ke depan, 2 hari, 8 hari ke depan, kita satu kali lagi tes, dan kita optimis nantinya kita bisa nyatakan sembuh total. Ya, mudah-mudahan, saya mohon doa restunya. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu sebagaimana apa yang telah saya kemukakan tadi, juga berbagai informasi dari pemerintah pusat, selain upaya pencegahan dan promosi kesehatan serta pembatasan sosial, hal lain yang sangat penting dan strategis adalah mengupayakan penanganan, pengobatan, perawatan kepada penderita yang terdampak. Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran, upaya-upaya ini harus memperoleh prioritas, terutama dalam rangka memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat, serta memperoleh akses dan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Maka sejalan dengan kebijakan dan langkah strategis pemerintah pusat dalam rangka percepatan penanggulangan atas permasalahan ini, kami pemerintah daerah berketetapan hati mengambil langkah dengan mengupayakan perluasan jaringan pelayanan COVID-19. Selain yang ada di Rumah Sakit 45 sebagai pusat rujukan, juga mengupayakan di luar dari lingkungan Rumah Sakit 45. Dalam hal ini adalah di mana hal ini selain dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan layanan, juga untuk mencegah penularan kepada pasien lainnya pada umumnya, sehubungan dengan keterbatasan infrastruktur yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana rumah sakit pada umumnya, termasuk RSUD 45, RSUD Linggarjati, di sana kami merawat pasien-pasien berbagai macam kasus penyakit. Sekarang ditambah lagi dengan satu kasus, yaitu pasien-pasien yang PDP dalam pemantauan terkait dengan virus COVID-19 ini. Bagaimana kami direpotkan. Mudah-mudahan maka dengan berketetapan hati di gedung inilah ex Rumah Sakit Citra Ibu, insya Allah seluruh penderita terdampak COVID-19 baik ODP maupun PDP akan lebih terlokalisir, akan lebih memperoleh pelayanan baik medis maupun pelayanan yang lainnya oleh dokter maupun oleh para medis lainnya, termasuk apabila kita mengantisipasi bila mana terjadi kedaruratan yang sangat luar biasa. Nah, sehingga insya Allah di rumah sakit ini, di tempat ini, ex Rumah Sakit Citra Ibu ini, saya jadikan sebagai tempat penanganan instalasi infeksi RSUD 45. Jangan ada keraguan kepada Bapak Ibu sekalian, secara manajemen ini ada di bawah Rumah Sakit Umum 45. Dan insya Allah, karena ini pun dulunya ex rumah sakit, sehingga spesifikasi yang mengarah kepada kesempurnaan sebuah tempat perawatan, walaupun ini untuk perawatan COVID-19, itu semuanya sudah terpenuhi. Berbagai fasilitas untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan di gedung ini, kami telah melengkapi dengan pelayanan radiologi, laboratorium 24 jam, instalasi farmasi, dan gedung ini telah dilengkapi pula dengan instalasi gas medis oksigen. Serta untuk akses pasien ke lantai 2 dan 3 pun kami menggunakan dengan lift, di samping ada tangga-tangga. Selain daripada itu, untuk menjamin keamanan dan memberikan perlindungan secara baik dan sempurna, khususnya yang ada
kepada warga masyarakat yang ada di sekitar sini. Ruang perawatan ini pun telah dilengkapi dengan sistem tata udara bertekanan negatif atau negatif pressure dengan memasang exhaust fan yang dilengkapi dengan pemasangan ducting secara paralel untuk melokalisir penyebaran udara yang tidak sehat. Ini perlu saya sampaikan karena kemarin warga masyarakat di sini agak ragu. Jangan khawatir, Pak. Ya, jadi exhaust fan ini dari kamar-kamar disalurkan ke dalam satu pipa, lalu dimasukkan ke dalam ruang ke dalam sebuah tabung negatif pressure, sehingga udara dari exhaust fan ini yang keluar itu sudah steril, Pak. Ya, sudah melalui pemanasan hampir 800 derajat, Pak. Itu, Pak, yang saya berani memberikan jaminan. Demikian juga kami telah memperbaiki IPAL, ya, instalasi pengolahan limbah, air limbah, ya. Itu pun sudah kami bongkar. Dulu sudah baik, sekarang lebih baik dilengkapi dengan berbagai lapisan-lapisan, sehingga air yang keluar pun dari sini insya Allah semuanya sudah melalui proses penjernihan. Bapak Ibu hadirin saudara-saudara, demikianlah kiranya yang beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Oleh karena itu, sekali lagi sebelum meresmikan, saya mengaturkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu, di mana baik dokter, para medis, perawat, bidan, juga Pak Kapolres, Pak Dandim dengan seluruh jajaran, Dishub, Pol PP, demikian juga masyarakat yang telah bahu-membahu dalam mengupayakan pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Kuningan ini. Kalau ada istilahnya dokter garda terdepan, perawat garda terdepan, sekarang saya istilahkan semuanya kita menjadi garda-garda terdepan untuk mengatasi virus 19 ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh Kabupaten Kuningan masyarakatnya dalam keadaan sehat walafiat. Terakhir dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Penggunaan dan pemanfaatan gedung, instalasi pencegahan dan penanggulangan infeksi khususnya yang disebabkan oleh COVID-19 sebagai upaya dalam rangka percepatan penanggulangan di Kabupaten Kuningan, saya buka secara resmi.